kami akan mengajak Sobat Sinau Bumi untuk melanjutkan perjalanan tema kita tentang Dom Kulon Progo yang sudah kita eksplor Gunung Gajah, Gunung Ijo. Maka hari ini kita akan melihat atau mengeksplor Gunung Menoreh, ya, gunung ketiga, Gunung Menoreh. Dan bagian dari Gunung Menoreh yang paling menarik itu adalah di Puncak Suroloyo. Jadi kita sekarang berada di sini, ya. Ini adalah bentuk setengah cincin atau rim structure. Kita berada di salah satu titik tertinggi di rim structure ini, dan kita sekarang memandang ke utara, ya. Jadi yang kita lihat paling dekat ini adalah Gunung Sindoro, ya, Gunung Sindoro. Kemudian di belakang Gunung Sindoro itu adalah Gunung Sumbing, ya. Kemudian kalau kita mengarah ke timur, di sebelah sana kita bisa melihat deretan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ya, dan Gunung Ungaran, ya, atau gunung di sekitar Ambarawa. Karena dataran ini adalah rawa pening, ya. Jadi kita bisa melihat deretan itu, dan bahkan kalau kita cuaca cukup cerah, di bagian utara dari rim structure ini adalah dataran Borobudur. Kita akan bisa melihat satu titik seperti kancing baju begitu, itulah Borobudur, ya. Dan ini adalah Sungai Progo, ya. Dan kemudian yang dekat dengan kita ini adalah Gunung Kendil, ya. Jadi salah satu sisa-sisa dinding kaldera Gunung Api Menoreh, ya, dinding kaldera Gunung Api Menoreh itu adalah Gunung Kendil. Dan akan kita eksplor batuan Gunung Kendil itu seperti apa. Sobat Sinau Bumi, saya sekarang sudah naik ke puncak Gunung Kendil. Mari kita lihat singkapan di belakang saya. Jadi singkapan di belakang saya ini dicirikan oleh suatu batuan yang terdiri dari pecahan-pecahan atau fragmen-fragmen yang bentuknya itu masih runcing-runcing. Jadi runcing-runcingnya fragmen-fragmen ini menunjukkan dia belum mengalami suatu proses sedimentasi, rolling, sehingga dia bentuknya membulat-bulat. Dengan bentuknya yang runcing, ini berarti dia produk pecahan langsung dari suatu dinding kawah, begitu, yang kemudian dinding kawah itu terhancurkan ketika terjadi letusan yang besar, dan kemudian terendapkan, ya, di dekat-dekat lereng dari kawah yang meletus tadi. Lalu dia dibungkus, ya, material-material halusnya ini, ya, material-material yang lebih halus itu disebut metrik atau massa dasar. Kalau dia banyak turf dan
batu apung di dalamnya, maka kita sebut juga, bisa juga disebut breksi ignimbrite. Nah, bagaimana breksi piroklastik itu terbentuk? Maka kita bisa lihat di sini ada skema sebuah gunung berapi dengan produk-produknya. Jadi skema ini, model ini dibuat oleh Profesor Sutikno Bronto pada tahun 2015 dalam salah satu seminarnya di universitas-universitas. Jadi ini adalah bangunan gunung api, di bagian dalam itu adalah magmatisme. Prosesnya disebut magmatisme, ya, karena ada dapur magma, ada kantong magma, ada intrusi, ya. Kemudian ada, kalau dia lavanya keluar dan membengku di bagian mulut dari gunung apinya, ini disebut kubah lava. Kemudian kalau kubah lavanya bisa sampai ke ke bagian lereng, disebut aliran lava. Nah, kalau kubah lava ini menyebabkan terhambatnya gas-gas yang keluar, maka akan ada akumulasi energi gas yang besar di sini, di leher gunung api ini, dan kemudian akan terjadi letusan. Nah, material-material yang menghancurkan dinding-dinding kawah ini, ya, ini adalah breksi-breksi yang lancip-lancip ini, yang runcing-runcing, ya. Lalu dia dibungkus oleh awan panas, ya, atau material turf, dan kemudian bisa jatuh langsung atau dia mengalir, yang kita sebut sebagai aliran piroklastik atau guguran awan panas, ya. Dan kalau dia guguran awan panas, itu bisa mulai dari yang dekat sampai ke beberapa kilometer, seperti halnya ada kejadian letusan Gunung Semeru, itu bisa berkilo-kilometer guguran awan panas itu. Nah, di sini karena dia dekat, ya, maka materialnya masih besar-besar, ya, masih berbentuk framen-framen yang runcing, dan kita sebut sebagai piroklastik aliran atau piroklastik letusan. Inilah yang ada di Gunung Kendil. Jadi inilah salah satu bukti bahwa Gunung Kendil adalah sisa-sisa bentang alam dari gunung api purba. Ya, jadi Gunung Kendil itu adalah sisa-sisa dari gunung api menoreh, di mana bagian yang membentuk rim tadi sudah kita bahas, dan umurnya itu adalah 12 juta tahun lalu, ya. Ini dalam penelitian Widakdo 2016. Dan kemarin kita sudah melakukan pengamatan di Gunung Api Ijo, Gunung Api Purba Ijo, dan Gunung Api Purba Gajah, di mana kita di bagian atasnya ada batu gamping karbonat. Jadi kita sekarang mengeksplor di bagian yang paling utara dan paling muda, yaitu Gunung Api Menoreh. Setelah dari Gunung Kendil, kita akan perlihatkan lagi bagaimana struktur ini merupakan struktur yang istimewa dan unik, dan bagaimana model kejadiannya. Nanti akan kita eksplor di tempat yang lain. Sobat Sinar Bumi, ini adalah lokasi terakhir kita di area Puncak Suroloyo, yaitu di salah satu puncak yang lain di sebelah barat dari Puncak Suroloyo, yaitu yang disebut sebagai Puncak Sariloyo, yaitu di sisi barat Puncak Suroloyo. Di mana itu lokasinya tetap seperti yang tadi sudah kita tunjukkan, bahwa kita berada di jalur struktur setengah lingkaran, ya, yang menandai bahwa setengah lingkaran ini dulu merupakan suatu produk dari letusan yang besar yang menghasilkan suatu bekas kaldera. Lalu bagaimana struktur setengah lingkaran ini bisa terbentuk? Ya, jadi beberapa ahli gunung api itu menengarai bahwa fenomena tersisanya setengah bentuk kaldera, ya, dari gunung api menoreh di Suroloyo ini
itu merupakan produk yang disebut sebagai erupsi menyamping atau side eruption. Contoh erupsi menyamping ya atau side eruption yang terkenal di dunia adalah Gunung St. Helens di Amerika Utara bagian barat, agak tengah ya, yang meletus secara side eruption pada tahun 1980. Dan bagaimana gambaran dari letusan menyamping dari St. Helens ini bisa saya tampilkan gambar. Saya ambil dari https SlideShare Planet Geography ya. Ini menunjukkan bagaimana letusan St. Helens ya, terbentuk lava dome di bagian sisi sebelah utaranya, dan sudah terlihat di sini ada tanda-tanda erupsi bahwa meningkat, dan kemudian terjadi letusan besar. Dan nanti letusan ini akan menyisakan bentuk setengah lingkaran seperti yang kita lihat di Gunung St. Helens sekarang. Inilah kemiripan yang paling dekat dengan puncak Suraloyo. Dari sini kita akan kemana? Karena kita sudah selesai dengan fenomena gunung api, maka setelah dari sini kita akan melihat fenomena geologi yang berada di atas gunung api purba ini. Karena gunung api purba ini dengan adanya batu gamping di bagian atasnya, gunung api purba ini adalah gunung api bawah laut. Dan kita akan membuktikan produk-produk bawah laut atau produk-produk pengendapan laut apa, yaitu batu gamping yang akan kita jumpai setelah dari gunung api Menoreh. Kita akan ke Gua Kiskendho setelah dari sini. Mari ikut bersama kami untuk mengeksplorasi bagian terakhir dari cerita tentang Dom Kulon Progo. Baik, kita ke Gua Kiskendho. Sobat Sinau Bumi, kita sekarang berada di suatu tempat dekat sekali dengan pintu masuk visitor jika kita ingin ke lokasi Mudal, sumber air Mudal. Nah, kenapa kita berhenti di sini? Karena di sini kita melihat satu batuan, suatu fenomena. Batuan di sini bukan batuan gunung api seperti yang terlihat di belakang saya dan sedang didiskusikan oleh para mahasiswa peserta field trip kita. Batuan yang di belakang saya itu adalah batu gamping berlapis, dan kemudian ada juga batu gamping terumbu. Yang menarik, batu gamping di sini itu adalah batu gamping yang lokasinya, elevasinya ternyata paling tinggi. Dari peta yang saya bawa ini, itu terindikasi bahwa ketinggian puncak batu gamping di lokasi Mudal ini, itu sekitar 850 meter. Di peta di mana lokasi Mudal, itu di dekat lokasi 14, di mana lokasi 14 nanti kita akan kunjungi. Lokasi 14 adalah Gua Kiskendho. Jadi kita berada di bagian selatan dari arah Gua Kiskendho, yaitu di Gunung Kelir. Jadi lokasi ini disebut Gunung Kelir. Lokasinya di mana? Di sini. Jadi warna biru ini adalah warna-warna dari sebaran batu gamping yang berada di bagian paling atas dari komplek Gunung Api Menoreh. Jadi Sobat Sinau Bumi, sangat menarik bahwa ternyata komplek atau kubah Kulon Progo sebagai kubah gunung api purba itu batuan yang paling tinggi, batuan di atasnya itu bukan batuan gunung api, tetapi batuan yang di dalam peta ini diwarnai oleh warna biru, yaitu batuan gamping, batuan yang diendapkan di laut. Sehingga ini mendukung sebuah
interpretasi bahwa Batu Gamping ini karena dia menutupi, berada di bagian puncak-puncak dari gunung api purbanya, maka kemungkinan besar dia membentuk suatu morfologi atau fenomena atol di atas gunung api di bawah laut. Dan nanti akan semakin terbukti bahwa gunung api di bawah laut ini itu juga bisa menghasilkan endapan mangan. Sehingga dari sini kemana kita akan melanjutkan supaya kita bisa mendapatkan bukti yang lebih jelas tentang bagaimana akhir cerita gunung api purba di Kulon Progo. Maka dari sini kita akan menuju ke tempat yang lebih meyakinkan lagi, yaitu ke Gua Kiskendho, gua yang paling tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita akan sambung ke Gua Kiskendho setelah ini. Sobat Sinau Bumi, sekarang kita sampai pada tahap akhir dari eksplorasi kita di perbukitan Menoreh. Jadi kita harus menunjukkan kepada Sobat Sinau Bumi, setelah kita mengeksplorasi gunung api purba 3 tadi, Gunung Gajah, Gunung Ijo, dan Gunung Api Menoreh, maka sebagai petunjuk bahwa gunung api ini mempunyai riwayat bagian akhir, maka ada suatu batuan yang tadi sudah kita kunjungi juga, yaitu di Gunung Kelir, yaitu berupa singkapan batu gamping terumbu. Batu gamping yang mirip sekali dengan batu gamping yang hampir kita jumpai di kebanyakan Gunung Sewu. Jadi Gunung Kelir merupakan ekivalen ya, atau kesebandingan dengan batuan terumbu di Gunung Sewu Geopark. Nah, kemudian setelah Gunung Kelir, disinilah kita kemudian mengakhiri cerita tentang Gunung Api Purba Menoreh, yaitu di lokasi Gua Kiskendho. Apa istimewanya Gua Kiskendho? Jadi Gua Kiskendho di sebelah kanan saya itu adalah singkapan dari batu gamping terumbu Gua Kiskendho, dan dia membentuk sebuah morfologi terisolasi ya. Morfologi terisolasi itu terdiri dari batu gamping terumbu ini, dan karena dia berada di puncak dan mengalami suatu pelarutan seperti halnya batu gamping di Wonosari, dia membentuk gua. Maka terbentuklah Gua Kiskendho di kejauhan sana. Jadi di tempat ini sangat jelas terlihat kalau kita masukkan atau kita tunjukkan di gambar ini, berarti Gua Kiskendho itu adalah di dekat puncak dari Gunung Gajah. Dan dia berada di ketinggian yang sangat luar biasa. Sebuah gua terdiri dari gua kapur, gua batuan karbonat terumbu, itu berada di ketinggian 700 meter. Berarti Gua Kiskendho itu adalah gua batuan gamping yang tertinggi di wilayah Yogyakarta. Kalau kita berada di Gua Kiskendho ini, kita akan merasa udara yang sudah berubah menjadi sejuk, air juga menjadi dingin, ya. Dan kemudian kita bisa masuk ke guanya, dan banyak sekali fenomena-fenomena seperti halnya kalau kita mengeksplorasi gua di Gunung Sewu, ya. Jadi apalagi keistimewaan Gua Kiskendho selain tempatnya yang tinggi? Ternyata dari lokasinya yang berada di bekas puncak-puncak Gunung Api Purba, maka kita bisa menafsirkan bahwa Gua Kiskendho beserta singkapan-singkapan yang lain
Gunung Kelir, ya, di tempat-tempat lain yang disebut sebagai formasi jonggrangan menurut para geologis, ya. Jadi Gua Kiskendho itu formasinya adalah formasi jonggrangan, ya. Di sini di dalam peta Dom Kulon Progo ini digambarkan sebagai warna biru tua ini, dan Gua Kiskendho adalah di lokasi 14, ya. Dan secara periode geologi, Gua Kiskendho adalah berada di atas warna Gunung Api Purba, periode Gunung Api Purba, sehingga Gua Kiskendho beserta batuan-batuan warna biru di Wonosari, di Geopark Wonosari, ini membentuk sebuah periode setelah Gunung Api Purba. Sehingga kalau kita menjumpai batuan karbonat, itu adalah tanda-tanda bahwa Gunung Api Purba sudah tidak aktif. Oleh karena itu perjalanan kita, tahap akhir dari eksplorasi Gunung Api Purba Menoreh, sama halnya dengan di Gunung Sewu, itu berakhir di batuan gamping yang membentuk gua atau kars topografi, ya. Tapi di sini bukan kars topografi, tetapi lebih mirip sebuah sisa-sisa atol yang dulu pernah melingkupi suatu gunung api di bawah laut. Jadi itulah daya tarik tersendiri dari Menoreh, Dom Kulon Progo. Kita punya 3 gunung api yang berbentuk menyimpang dalam tanda kutip, berarti arahnya tidak barat timur tetapi utara selatan, ya. Tapi sama juga dengan arah gunung api modern yang tadi sudah kita singgung, berarah utara selatan, berarti memang wilayah Yogyakarta mempunyai kerangka struktur yang mendukung pembentukan gunung api yang sangat menarik. Ya, kita sudah punya seri gunung api purba di Batur Agung dan Wonosari, dan selanjutnya setelah dari sini kita akan melihat apa produk-produk gunung api purba lainnya dari Dom Kulon Progo. Yaitu tidak gunung api lagi, tetapi kita bisa meninjau tentang bagaimana gunung api itu bisa menghasilkan mineralisasi. Misalnya ada mineral mangan di daerah Keliripan di sini. Kemudian kita nanti juga bisa mengeksplor ada marmer di daerah dekat dengan Suroloyo di sini, ya. Kemudian ada tambang emas atau mineralisasi di daerah Kokap. Ya, jadi selanjutnya setelah kita mengeksplorasi secara umum dari Dom Kulon Progo, akan kami ajak Sobat Sinau Bumi untuk mendalami produk-produk geoproduk lainnya dari Gunung Api Purba Menoreh Kulon Progo.